Tiba-tiba ada pria gondrong mengaku jika dialah Mamat. Namun pengakuan Mamat tak menghentikan kebengisan Inggris. Sedangkan nenek Salmah melihat suaminya tewas. Dengan lantang Salmah teriak jika Inggris adalah penjajah dan rakyat Melayu akan berjuang mengusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Budi BE. Salam sejahtera buat kalian semua. Saya doakan sehat selalu, murah rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang menyimak video ini sampai habis. Sebelum saya melanjut video ini, alangkah baiknya teman-teman bergabung dengan channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, saya akan membuat video reaction. Kita nonton sama-sama yang bertajuk Mat Kilau yang viral, film di Malaysia. Saya pun penasaran kayak apa sih filmnya. Mari kita nonton sama-sama guys. Oke guys, jangan lupa sokong channelnya Bang Darsin Pelangi dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, nanti linknya saya taruh di deskripsi bawah. Oke, kita nonton bareng-bareng guys, kayak mana reaksinya. Go. Nah, ini videonya dari Bang Darsin yang bertajuk film Mat Kilau Sapi Tajam Melayu yang ditakuti, teman-teman. Mari kita nonton bareng-bareng kayak mana reaksinya. Oke, sokong sekali channelnya Bang Darsin Pelangi, teman-teman. Oke, kita nonton bareng-bareng. Nggak penasaran teman-teman? Mau lawan Inggris? Aku yang akan membela bangsaku. Mat Kilau, aku dipanggil. Mat Kilau adalah pejuang di tanah Melayu dalam melawan penjajah Inggris mulai tahun 1866 hingga tahun 1970. Di antara tahun tersebut, yaitu tahun 1890 sebelum Malaysia merdeka, rakyat di Kepulauan Pahang sudah nyaman dengan kegiatannya sehari-hari, yaitu berdagang dan bertani. Namun semua hancur setelah Inggris yang dipimpin Kapten Sier mengeksploitasi penduduk Pahang Melayu. Suatu pagi didampingi ajudannya bernama Toga, Kapten Sier mencari orang-orang yang dianggap terlibat ikut memberontak Inggris. Dan orang tersebut yang diburu bernama Lazim dan Mamat. Karena di mata orang Inggris, rakyat Melayu tak ubahnya seperti kerbau yang dicongok hidungnya yang harus patuh pada juragannya, yakni Inggris. Kau buat susah dengan British. Karena tak ada yang mau bicara, akhirnya ajudan Kapten Sier bernama Toga mulai membantai penduduk. Bahkan patua suami dari wanita. Saya potong bentar guys, soalnya saya sedih lihat di film Mat Kilau ini. Saya pun baru nonton juga, sebelumnya nggak pernah nonton juga. Baru nonton kali ini saya film di Malaysia yang bertajuk film Mat Kilau ini. Sungguh sedih kali. Wah, ayo lanjut teman-teman, kayak mana reaksinya. Oke. Wanita bernama Salmah yang tak tahu apapun mulai ditusuk dengan parang hingga tersungkur. Sekarang cakap. Mana mama? Tiba-tiba ada pria gondrong mengaku jika dialah Mamat. Namun pengakuan Mamat tak menghentikan kebengisan Inggris. Sedangkan nenek Salmah melihat suaminya tewas. Dengan lantang Salmah teriak jika Inggris adalah penjajah dan rakyat Melayu akan berjuang mengusirnya. Kamu mau lawan Inggris? Demi Allah! Lalu Salmah bertakbir beberapa kali. Tiba-tiba Kapten Sier yang tak kuat mendengar takbir dari mulut nenek Salmah langsung menembak Salmah hingga roboh. Warga yang tak kuat melihat kebiadaban Inggris langsung menyerangnya dengan senjata seadanya. Namun karena warga tak mahir dalam berperang, maka satu persatu warga dewasa dan anak-anak tumbang oleh peluru tentara Inggris. Dan Mamat sendiri dibawa tentara Inggris untuk dieksekusi.
Di tempat lain, seorang pemuda sedang melatih ketangkasannya dalam berperang. Dia adalah Mat Kilau. Walau dikeroyok oleh beberapa pendekar serba berbaju hitam bersenjata celurit, rupanya kelihayan Mat Kilau tak bisa tertandingi oleh siapapun dalam berkelahi. Sebagai daerah yang merdeka, Pulau Pahang dipimpin Sultan bernama Dato Haji Muhammad yang menyepakati kontrak kerja dengan Inggris ketika pertama kali Inggris datang dengan kebaikannya. Dato Muhammad saat itu mengundang seluruh pimpinan daerah secara mendesak. Kita sehingga hilang wajah. Sedangkan di tempat terpencil, ada sesepuh sekaligus guru agama bernama Tok Gajah yang tak lain adalah ayah kandung Mat Kilau. Tok Gajah tak berhenti mengobarkan semangat kepada para pemuda untuk mengusir Inggris dari tanah Melayu. Selain Mat Kilau, ada Awang, Wahid dan Mat Lela yang menjadi pejuang sekaligus murid Tok Gajah. Sementara itu, surat Sultan Dato Muhammad sudah sampai ke para tokoh daerah, di mana isi surat berisi jika sudah waktunya penjajah Inggris diusir karena Inggris telah menjadi raja di negeri Melayu. Di tempat lain, ada pengayaan emas di daerah Kuala Tembeling. Di sana terlihat seorang profesor bernama Cameron asal Inggris mengamati kawasan emas dan potensinya tersebut. Karena daerah tersebut adalah pusat emas, maka Inggris menjadikan markas untuk tempat transit sekaligus mengawasi para pekerja tambang. Dan di sana, Mamat... Enggak, aduh guys, nggak kerasa ngeluarin air mata. Nonton Mat Kilau ini sungguh-sungguh sedih. Oke guys, saya nggak bisa kata-kata lagi. Kita nonton lagi ya guys. yang dianggap pemberontak beberapa kali disiksa oleh Toga. Di mana Toga yang warga asli Melayu dan bertangan besi lebih memilih mengabdi kepada penjajah dengan bayaran besar daripada menjadi pahlawan bagi Melayu namun miskin. Berbeda dengan Mamat yang sudah tak berdaya tetap pada pendiriannya, yaitu rela menjadi tumbal kemerdekaan tanah Melayu dari tangan Inggris. Hingga apa yang ia ucapkan membuat Toga tak henti melayangkan pukulan ke dirinya. Di pelosok desa, ada warga bernama Usup, di mana ketika Mat Kilau datang hendak mengajaknya menjadi pengikutnya untuk berperang melawan Inggris. Dengan alasan menjaga ayahnya yang renta, Usup menolak untuk bergabung. Usup juga berkata jika Inggris lebih kuat dalam segala sisi dibanding kelompok Mat Kilau. Dan jika perang pasti Mat Kilau akan mati konyol. Mat Kilau lalu berkata jika Usup tetap pada pendirian sebagai warga lemah, maka anak keturunannya akan menjadi generasi terjajah seumur hidupnya. Memberi ruang kepada mereka untuk tentangan akan terus berlaku. Di tempat lain di istana Inggris, para pejabat pemerintah bernama Roger dan Sir Chuford tak henti menyalahkan Kapten Sayre. Di mana dulu niat awal kedatangan Inggris ke Melayu adalah membangun Melayu. Namun dengan kekuasaannya, Kapten Sayre justru menyalahgunakan dengan cara menjajah penduduk yang dianggap kerbau yang terpecah belah. Most definitely not nailed down, sir. Di rumah Mat Kilau, di depan istri dan anaknya yang bernama Omar, Mat Kilau berkata bahwa seorang muslim harus menjadi pahlawan bagi agama dan wilayahnya. Karena jelas bahwa di dalam agama Islam, penjajah harus dihapuskan karena kafir kepada Al-Quran. Karena kenyataannya, Inggris tak hanya mencampuri pemerintahan sultan, namun juga ikut campur dalam mengotori penyebaran agama Islam di Melayu. Berangan nak jadi pahlawan. Awak cicak pun takut. Di Sungai Tembeling, Kapten Sayre di hadapan Toga mengatakan jika dia akan menguasai Melayu dengan memegang seluruh kawasan Sungai Tembeling hingga Pulau Tawar. Selain itu, Kapten Sayre yakin jika usahanya berhasil mengingat tentara negara Inggris adalah tentara terkuat di dunia. Di waktu yang sama, pejuang bernama Wahid bertengkar dengan istrinya yang bernama Rokiah, di mana Rokiah tidak suka jika Wahid terlalu sering keluar bertemu dengan Mat Kilau. Apalagi saat itu Rokiah sedang hamil tua anak pertama dan membutuhkan Wahid di sampingnya. Namun, Wahid yang merasa dirinya punya kewajiban mengusir penjajah dengan mengatasnamakan agama, justru minta agar istrinya memberikan motivasi bukan malah menurunkan semangat juangnya. Di Kampung V tersembunyi,
Sebagai generasi muda, di hadapan Tok Gajah, Awang, Wahid dan Mat Lela, Bul saling curiga mencurigai di antara mereka. Jika ada mata-mata bersamanya, ternyata setelah diselidiki, mata-mata tersebut tak lain adalah Deris ayah Mamat. Suatu malam ketika Deris hendak dihakimi Mat Kilau karena dikep sebagai pengkhianat, Deris berkata jika ia melakukan semua ini karena ia ingin anaknya si Mamat yang saat ini di penjara bisa dibebaskan Inggris. Mat Kilau marah karena Deris dianggap terlalu bodoh hingga mau menjual harkat sebagai warga Melayu. Akhirnya Deris yang insyaf siap membantu perjuangan Mat Kilau. Sementara itu, Mat Kilau mulai menyembunyikan istri dan anaknya di hutan agar selamat dari gangguan Inggris. Apalagi kampung mereka sudah diketahui pihak Inggris yang memungkinkan mereka bisa dengan mudah menemukan keluarganya. Di pihak Inggris, Kapten Seir kesulitan mencari para pejuang Melayu. Mengingat para pejuang sembunyi di hutan yang susah dijangkau mereka, tiba-tiba Deris datang menawarkan bantuan dengan menunjukkan lokasi para pejuang Melayu sembunyi. Detail dengan jalannya, Inggris langsung percaya ke Deris. Karena memang selama ini Deris adalah mata-mata Inggris. Di tengah hutan, Mat Kilau dan kelompoknya melatih fisik, mental dan ibadah untuk persiapan perang esok hari. Esoknya, dengan petunjuk jalan dari Deris, tentara Inggris mulai memasuki hutan. Saat itulah jebakan para pejuang Melayu yang dipasang mulai memakan korban dari pihak Inggris satu persatu. Dan Mat Kilau menyisakan satu tentara selamat agar melapor ke Kapten Seir. Melihat jumlah tentara Inggris yang sedikit, dan tanpa menunggu mereka masuk hutan, tiba-tiba Mat Kilau dan kawan-kawannya langsung menyerang tentara Inggris. Namun sayang, sebelum mendekat, Mat Kilau sudah dihujani bom meriam oleh Inggris yang membuat beberapa pejuang Melayu tewas. Rupanya, Mat Kilau salah perkiraan dan dijebak, di mana tentara Inggris yang tadinya hanya terlihat puluhan, kini datang lebih banyak dan mengepung Mat Kilau dan para pejuangnya. Namun di luar dugaan, masyarakat Melayu yang sadar akan tanah kelahirannya harus dibela. Ya Allah, sedih bener guys. Lihat ini guys, film Mat Kilau ini guys. Nggak sanggup aku lihatnya guys. Ya Allah. Ya, mati semua ya. Puas sudah Wahid membalaskan dendam atas kematian istrinya. Kembali ke Mat Kilau, ia tidak sedikit pun bisa melukai Toga. Namun Toga juga kesulitan mengalahkan Mat Kilau yang sama-sama hebat. Melihat Mat Kilau yang kewalahan melawan Toga, akhirnya Wahid membantu Mat Kilau mengalahkan Toga. Sedangkan di medan tempur, Awang harus meledakkan seluruh meriam dengan busur panah apinya. Namun sayang, tiba-tiba ia melihat Yasin tewas tertembak oleh tentara Inggris dan Awang segera menghabisi tentara tersebut. Di tempat lain, karena sudah terlalu capek dan kalah skill, akhirnya Wahid kalah tarung dan tewas di tangan Toga. Namun Mat Kilau justru memanfaatkan kelengahan Toga usai membunuh Wahid dengan cara menusukkan dua kerisnya ke dada Toga hingga Toga tewas. Di antara ratusan orang meninggal, Yasin di tangan Awang bertakbir sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Disusul Wahid yang harus dibopong oleh Mat Kilau dalam keadaan meninggal secara husnul khotimah. Sejak saat itu, Melayu bebas dari penjajahan Inggris dan Melayu merdeka menjadi tanah Malaysia. Sedangkan Kapten Seir mendapat hukuman berat dari Mahkamah Inggris karena kesalahannya membuat aturan sendiri di tanah orang. Dan cerita selesai. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Nangis batin saya guys. Ya Allah. Sungguh menyentuh hati para pahlawan Mat Kilau zaman dulu guys. Merinding rasanya saya. Oke guys, saya sudahi dulu videonya ya. Bela. Allah.
ya udah dulu. Yang suka video ini tolong like, komen, dan subscribe. Tolong sekali sama sokong Bang Dairi Pelangi cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.